Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srijatika, mahasiswa dari D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai hipertensi. Dari hasil pengkajian pendataan yang minggu kemarin, ibu-ibu, dan jadi di RT 4 itu banyak hampir yang mengidap hipertensi. Jadi untuk saat ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai hipertensi. Ibu-ibu tahu hipertensi? Tahu, darah tinggi. Saya akan menjelaskan beberapa menit saja, tidak akan lama-lama. Mulai dari pengertian apa itu hipertensi. Hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah tinggi yang lebih dari 140 untuk sistolnya dan lebih dari 90 untuk diastolnya. Adapun beberapa klasifikasi atau beberapa tingkatan hipertensi. Untuk normalnya hipertensi itu normalnya tensi itu 120 ya ibu-ibu. Iya. Untuk diastolnya 80. Adapun hipertensi derajat 1 40 sampai 159. Untuk derajat 2-nya dari 160 sampai 169. Untuk derajat 3-nya dari lebih dari 180. Itu sudah jadi hipertensi berat. Apa itu penyebabnya hipertensi? Hipertensi itu bisa diakibatkan dari obesitas. Tahu obesitas ibu-ibu? Enggak tahu. Obesitas itu kelebihan berat badan, atau bisa disebut kegemukan. Kemudian kepada orang perokok, peminum alkohol, kemudian penyakit DM dan jantung. Kemudian terang ibu tanda-tanda hipertensi. Darah pusing kepala. Ya, salah satunya ya ada pusing kepala, kemudian lemas, sesak napas, kelelahan, kadang ada mimisan, mata berkunang-kunang, kadang ada mual muntah, juga cepat marah. Ibu suka cepat marah? Iya, emosi terus. Ya, bisa jadi tanda-tanda hipertensi. Untuk komplikasinya, yaitu komplikasi itu yang bisa menyebabkan penyakit yang lain dari hipertensi, yaitu bisa dilihat di sana ada gangguan penglihatan. Dari hipertensi itu bisa menjadi gangguan penglihatan, bisa mengakibatkan kebutaan. Kemudian bisa mengakibatkan stroke. Apabila tekanan darah yang kita terlalu tinggi, itu bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah sehingga bisa mengakibatkan stroke. Kemudian ada banyak kencing pada malam hari. Itu bisa menjadi ciri-ciri diabetes atau gula ya kalau di kita terkenalnya. Kemudian ada sesak napas dan gagal jantung. Kemudian untuk pencegahannya, ibu-ibu udah pada tahu? Enggak. Untuk pencegahannya ada beberapa, yaitu bisa dengan pengobatan atau pemeriksaan yang dilakukan secara rutin ke fasilitas kesehatan atau yang disebut puskesmas ya Bu, Iya. atau bisa disebut dengan posyandu-posyandu yang ada di dusunnya masing-masing. Kemudian merubah pola hidup menjadi lebih baik. Jadi untuk dari makanan yang tadinya sembarangan sekarang menjadi lebih teratur yang dimakannya. Iya. Kemudian berhenti merokok. Pami nosok ngarokok di kirangan heula saali-saali. Ibu-ibu sok ngarokok. Jarang tapi. Ada di kirangan ya Ibu. Kalau pami anu
menghindari makanan atau minuman yang beralkohol atau bersoda seperti Coca-Cola, Sprite, makanan itu ya Bu. Kemudian menghindari makanan yang terlalu banyak garam atau lemak berlebih seperti daging, santan, dan makanan yang lainnya yang banyak lemak atau garamnya, karena bisa memicu timbulnya hipertensi yang tinggi. Kemudian istirahat yang cukup. Ibu-ibu masuk tidur siang? Tidur siang bagusnya itu darah tinggi mah susah tidur. kurang lebih 2 jam ya, kalau malam kurang lebihnya 7 jam yang bagusnya. Kemudian mengurangi stres. Mengurangi stres biasa ibu dengan melakukan kegiatan yang ibu sukai. Bisa dengan olahraga, termasuk olahraga. Kemudian bisa mendengarkan musik apabila suka, menonton atau apa yang bisa menghilangkan stres. Kemudian olahraga teratur. Olahraga untuk ibu-ibu bisa olahraga yang ringan-ringan, pergerakan otot. Ada juga yang dinamakan senam hipertensi khusus untuk menggerakkan fungsi-fungsi otot, kemudian paru-paru agar teratur, dan yang lainnya. Kemudian jalan kaki. Mungkin ibu-ibu kalau jalan kaki sering ya Bu? Sering, cuman olahraga jarang. Iya, olahraga jarang. Bisa juga dengan bersepeda untuk melatih agar peredaran darah teratur dan lancar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan Ibu? Ada. Saya kan darah tingginya terus-terusan. Ya. Jadi itu harus bagaimana gitu? Biasanya Makanannya apa yang nggak boleh? kalau hipertensi kan ibu suka berobat teratur. Suka ke puskesmas, tapi ya gitu. Kalau berobat teratur biasanya suka ada obat yang diminum ya Bu. Dan biasanya obat itu harus teratur juga diminum. Kemudian dari pola hidup ibu, sepertinya yang suka makan atau minuman alkohol yang seperti itu dikurangi sedikit-sedikit. Ada juga takaran buat yang hipertensi itu 1 hari itu berapa garam takarannya gitu. Kemudian untuk olahraganya harus lebih teratur lagi, soalnya